Sayang. Oh iya. Maaf Miss. Halo, selamat siang Miss. Selamat siang, kenapa sayang? Miss, saya ini juga kebetulan temannya Uyun kemarin. Gimana kabarnya Uyun Miss? Uyun, waduh sebentar Uyun. Saya belum diupdate ini sama Kak Jerry ya, Uyun. Sebentar ya. Karena Miss Yuni gitu kalau nggak diupdate, Miss Yuni juga lupa. Tantri. Masih belum update dok. Nggak apa-apa Miss. Ini kebetulan saya sendiri juga sebenarnya mau curhat sih Miss. Oke siap. Kalau Kenapa untuk sayang? masalah Uyun cuma pengen tahu kabarnya aja. Kebetulan kan sebelum Uyun ke kantor Miss itu kan dia mau nemuin saya minta uang makan Miss. Dia itu kan nggak punya uang sama sekali. Tapi tak kasih 100 loh itu. Uyun tak kasih 100 itu kalau nggak salah. Saya kasih kan gini ceritanya Miss. Saya kan kerja sekarang di Kowloon Bay. Saya baru datang banget dari Indonesia ke Hong Kong ini baru. Dok, jangan pakai handphone dok. Jangan pakai handphone. Enggak, terus? Miss. Enggak. Terus? Mungkin sinyal saya yang jelek di sini, Miss. Terus? Nah, kebetulan di tanggal berapa waktu itu ya dia pas ke kantor Koko. Nah, dia tuh paginya dari hari Jumat, Miss. Sebelumnya kan itu hari Minggu ya. Hari Minggu tuh? Dari hari Senin tuh, Dok. Senin toh? Oh, Senin ya? Senin. Berarti gini ceritanya, dari hari Jumat masih ada sih chatting saya sama dia. Dari hari Jumat itu dia tiba-tiba kayak gini, Mbak. Gimana barang-barang kamu? Kan kebetulan saya pas belum cuti itu saya nitip barang sama dia Miss, kayak mau kena sama anduk ya karena mau balik lagi Hong Kong. Saya pindah majikan. Nah, dulu masih baik-baik aja itu anak kan. Nah, dia bilang gini, Mbak, ini barang-barang kamu gimana? Saya mau pulang Indonesia. Lah kaget kan saya. Kalau kamu mau pulang Indonesia, kenapa kamu kok nggak ngabarin dari awal? Saya juga baru datang ke Hong Kong, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang kayak gini, nggak tahu lah Mbak, pokoknya kamu kesini ambil barangmu. Ya udah, saya pikir ya normal aja ya Miss. Terus karena saya belum sempat ke sana, saya belum libur juga. Terus saya nyuruh teman saya yang tetangganya di sana. Kebetulan di situ baiklah juga ya sama saya. Nah, dia terus titipin si Uyun ini kayak tarik ulur, katanya mau pulang hari Jumat, katanya hari Minggu, yang katanya udah dibeliin tiket gitu kan. Nah, saya bingung nih anak sebenarnya kenapa gitu kan. Kayak orang bingung. Udah itu sampai hari Minggunya lah. Akhirnya saya ke sana, saya pun gak nemuin dia pergi. Nah, saya telepon katanya sebelum saya datang ke Maosan, dia bilang gini, Mbak, nanti kita ketemu, kita beli makan ya Mbak, aku nggak ada uang, tolong beliin makan. Ya udah nggak apa-apa Yun, saya bilang gitu. Padahal saya nggak punya uang dan baru banget datang kan. Dan abis itu karena saya tahu Uyun juga baik sama saya, dia tuh nggak punya teman loh Miss. Teman di Hong Kong tuh cuma saya loh Miss. Dia nggak mau berteman sama siapapun, orangnya memang senang menyendiri gitu kan. Di lingkungan saya dia berteman cuma sama saya. Nah jadi saya tahu banget tentang dia gitulah dari awal gitu kan. 5 tahun kenal dia di Hong Kong itu. Nah, pas sore itu kebetulan saya kan mau main ke majikan saya yang lama di Maonsan itu. Nah, dia lagi pergi, tak telepon nih. Saya udah nyampe Maonsan depan kerjaan dia. Saya bilang gini, Yun, kamu di mana? Saya ini nanti katanya kamu mau minta makan bareng, ayo. Saya bilang, aku nggak tahu Mbak, aku lagi di kandang setan. Kata dia gitu kan, saya kaget ya. Ini anak kenapa ya kok di kandang setan? Apa maksudnya gitu kan? Sudah itu akhirnya kan nggak ketemu nih sama dia karena saya akhirnya ada kepentingan di rumah majikan lama. Sore maghrib itu dia nelfon saya lagi, Mbak, di mana kamu? Lah tadi saya telepon kamu katanya kamu udah kenyang, kamu lagi di kandang setan. Lah sekarang nyariin saya kenapa? Saya lagi ke tempat majikan, saya bilang gitu kan. Aku lapar Mbak, beliin saya makan. Aduh, nah kebetulan karena saya uang angpau dapatnya Miss, jadi saya pas duduk ngambil barang saya dititipin teman saya itu, kebetulan dia tukang pijet. Ya, dia bilang sama aku, si Uyun pernah pijet sama aku tapi belum bayar Mbak, dia utang, kata gitu. Saya kasihlah uang ke dia, maksud saya buat saya niat ngasih ke Uyun tapi buat bayar nih orang gitu loh Miss. Karena kebetulan saya pengen sodako ke Uyun, nggak ketemu Uyunnya kan. Saya bilang Mbak tolong diterima ya Mbak, saya bilang gitu. Terus Mbaknya nggak mau aja, saya bilang Mbak kasihan Mbak, tolong saya pengen bantu Uyun, saya bilang gitu kan. Aduh nangis. Udah saya kasih, malah Uyunnya maghrib minta beli makanya saya udah nggak ada duit lah Miss. Gitu kan. Udah saya pun nggak ada komunikasi lagi sampai paginya dia masih nyariin saya hari Senin kayaknya. Dia nyariin saya lagi. Mbak, dia nelponin saya juga, saya nggak ngerespon karena saya kerja. Kalau udah kerja nggak ngerespon Miss. Ini aja anak masih sekolah belum saya jemput gitu. Udah sampai dari itu saya tahu-tahu dari liftnya sih Miss. Kalau dia kabarnya itu saya kaget lah.
kok teman saya gitu. Makanya kamu tahu saya dari mana sadar. kalau itu temanmu? Karena dari clue-nya Miss yang tanggal 17 Agustus dia ulang tahun. Karena saya sama dia yang ngerayain kalau dia ulang tahun cuma sama saya. Sama Cirebon. Sama clue-nya dia pakai bawa kresek di depan tempatnya Koko Thomas. Ya, Koko Thomas benar nggak? Apakah dia itu upload status, Duk, sebelum Iya. di-delete? Jadi dia ada di kantor saya itu dia upload status gitu. Kok banyak orang tahu kalau itu dia gitu loh? Iya. Bahkan sampai paspor dia di upload waktu itu kan, nomor paspor dia itu. Terus ada yang komen, saya nggak sempat itu dari pulang itu karena udah jam sekitar pulang dari libur kan, saya masih mandiin anak majikan gitu kan. Jadi udah nggak sempat, besok paginya udah dihapus. Bahkan Iya, sekarang katanya Facebook dia udah kayak udah ditutup. Kayaknya dia, karena dia bilang, Miss Yuni, saya dilarang cari Miss Yuni sama teman-teman saya nggak boleh buat status sama Miss Yuni. Saya jadinya pikirannya norak awalnya, oh apa ada orang nggak suka sama saya, terus habis itu Uyunnya mau curhat. Tetapi setelah saya berbicara dengan dia bilang, Miss Yuni tahu nggak kalau saya tuh bawa anggur ke tempatnya Miss Yuni? Aduh, saya nggak ingat, setahun yang lalu. Oh ya, saya pikir masih wajar lah karena saya tidak ingat semua anak. Terus karena Koko bilang, Mami ya, dia tuh pakai baju tipis, nggak pakai sandal, bawa tas kresek sampah. Terus habis itu aku tanya, yuk, Ndok, saya nggak nyebutin nama, Ndok, sandalmu mana? Terus dia jawab satu, setahun yang lalu saya pakai sandal Miss Yuni, inget kan? Nah itu baru saya bilang, oh ya udah, berarti saya nyampe di kata-kata itu aja udah sampai segitunya gitu loh. Jadi saya langsung menghubungi KJRI, juga menghubungi majikan. Saya kasih uang 100 kalau nggak salah, karena saya tuh pasti kalau ketemu anak lagi down itu saya tinggalin uang. Kenapa? Karena mereka mungkin butuh makan atau butuh apa, itu pertama. Kedua, dikasih makan sama asuk-asuk yang ada di bawah security itu, plus dicasin HP-nya. Setelah itu nggak ada kabar lagi. Oh, kok terus dapat kabar dia masuk rumah sakit itu gimana, Miss? Karena saya menghubungi KBRI, karena saya mencari di KBRI. Jadi KBRI memberikan info bahwa dia itu posisinya ada di rumah sakit. Jadi dia masih dalam keadaan baik-baik saja. Jadi faktanya itu kan dia dulu kerja di satu majikan 4 tahun. Nah dia itu, maaf aja ya, saya nggak mau nyebutin siapa juga. Dia tuh kayaknya sebenarnya rada-rada capek dan sangat tertekan dengan majikan yang lama itu kan. Akhirnya dia lah pindah majikan pun prosesnya waktu dia ke tempat Miss juga. Dulu saya agak tahu ceritanya dari dia, terus saya sempat pernah lihat foto Miss sama dia. Pas saya juga pernah nyimpen gitu kan, karena kebetulan pas pulang Indonesia saya ngapusin foto banyak-banyak. Saya sempat hapus itu Miss. Ya saya pikir ya nggak ada maksud apa-apa gitu kan. Karena foto dia, kecuali foto saya sama Miss ini saya simpen ya Miss ya, maaf ya. Ini kan foto dia gitu. Buat saya ya udah penuh HP saya hapus gitu kan. Kalau enggak mungkin saya bisa buktiin ke Miss bahwa dia pernah ketemu sama Miss, bahkan foto bareng gitu kan. Iya, jadi dia bilang sama saya, dia ketemu sama saya memang. Cuman dia nggak ada rezeki nih cari majikan di tempat saya. Katanya terlalu cantik dibilangnya. Iya, cantik banget memang. Cantik banget dia. Uyun memang cantik banget. Dia bilangnya, Miss bilang gitu katanya sama dia, karena saya terlalu cantik Mbak, jadi takutnya majikan malah gimana sama saya gitu kan. Enggak, waktu itu Miss Yuni bercanda, Nduk. Bagaimana majikan mau sama kamu, wong kamu terlalu cantik. Yuk, bukan berarti nggak ada majikan ya, maksud saya saya bercanda karena dia memang cantik banget Uyun ini. Cuma itu dia cuma suka murung dan gak mau sama siapapun berbaur gitu kan. Paling kalau libur cuma sholat, baca Quran gitu-gitu doang, tapi sendiri. Karena itulah Miss Yuni selalu bilang, bahaya bagi kalian yang suka menyendiri. Itu bahaya banget, karena itu saya bilang, orang-orang yang mudah ditipu itu orang yang menyendiri. Bukan berarti orang menyendiri itu mudah ditipu juga, teman. Itu menjadi target para penipu gitu loh. Dan Uyun tuh diem banget, Uyun tuh diem cantik banget gitu loh. Aduh, bingung saya. Ini di live nggak sih Miss? Lu kamu lagi ngomong sama Miss Yuni ya jelas live loh. Kamu tahu Miss Yuni live. Oh iya. Iya, ya untuk masalah yang Uyun segitu aja dulu ya Miss, karena saya juga ini kan mau jemput sekolah, jadi saya poinnya yang punya saya ya Miss ya, maaf ya. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Gini Miss, saya kan mau curhat masalah pribadi, nggak tahu solusinya apa, dapat solusi apa enggak ya Miss ya. Jadi setahun yang lalu saya sempat frustasi juga Miss di tempat kerjaan gitu kan. Jadi seperti Mbak yang tadi sempat
masuk di Levis itu kan, dia kan majikannya berantem ya. Mm-mm. Saya